Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil wawancara dan angket di sekolah. Mata kuliah metodologi penelitian. Semester 5, kita melakukan wawancara di SMP Negeri 1 Jekulo dengan narasumber yakni guru bernama DRA Sri Nuryana dengan bentuk instrumennya, wawancara dan angket, serta materi perpangkatan. Ya, perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rica Aulia, NIM 2019 35007, dan 3 teman saya Ardiansyah Romadona, NIM 2019 35004, dan Evi Widianingrum, NIM 2019 35005, serta Mariska Aulia Fahma, NIM 2019 35012. Selanjutnya, kita melakukan wawancara guru dengan aspek dan indikator sebagai berikut, yakni yang pertama proses pembelajaran. Proses pembelajaran meliputi perangkat pembelajaran, model atau metode pembelajaran, kesulitan atau hambatan, hasil belajar, keadaan kelas saat pembelajaran, kemampuan siswa, dan upaya seorang guru. Lalu yang kedua, sumber dan media pembelajaran meliputi pemanfaatan media dan bentuk sumber dan media. Yang ketiga, unsur kebudayaan dalam pembelajaran. Yang pertama, meliputi mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yakni proses pembelajaran yang meliputi perangkat pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak atau Ibu sudah membuat RPP sebelum mengajar? Dan apakah sebelum pembelajaran Bapak atau Ibu menyampaikan RPP kepada siswa? Dan jawabannya yakni sudah membuat RPP sebelum mengajar. RPP disampaikan kepada siswa, namun tidak secara detail, hanya beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran dan materi. Yang kedua yakni model atau metode pembelajaran. Pertanyaannya yakni apa model pembelajaran yang sering Bapak atau Ibu gunakan dalam pembelajaran matematika? Jawabannya yakni model pembelajaran yang sering digunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Ardiansyah Romadona. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa Bapak atau Ibu mempunyai keinginan untuk menggunakan model pembelajaran yang belum pernah digunakan? Kalau iya, model pembelajaran apa itu? Jawabannya yaitu ada keinginan untuk menggunakan model pembelajaran yang belum pernah digunakan, yaitu STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics, karena sudah beberapa kali didiskusikan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, model apa yang Bapak atau Ibu rasa paling efektif selama pembelajaran daring? Jawabannya, model pembelajaran yang efektif selama pembelajaran daring adalah Problem Based Learning atau PBL. Pertanyaan yang keempat, apakah Bapak atau Ibu pernah mengadakan diskusi selama pembelajaran? Bagaimana respon siswa? Berapa kali mengadakan diskusi selama pembelajaran? Respon siswa saat kondisi daring tidak terlalu antusias, berbeda saat luring, di mana pembelajarannya dapat dikondisikan. Kemudian, kesulitan atau hambatan. Pertanyaannya, menurut Bapak atau Ibu, materi apa yang dirasa sulit untuk para siswa? Dan apakah Bapak atau Ibu pernah mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi? Jawabannya, materi yang dirasa sulit untuk para siswa adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar, dan tidak terlalu kesulitan saat mengajar siswa. Pertanyaan yang kedua, hambatan apa yang sering Bapak atau Ibu temui ketika pembelajaran? Bagaimana Bapak atau Ibu mengatasi hambatan tersebut? Jawabannya, jika hambatan mengenai pembelajaran daring adalah terbatasnya waktu yang dalam seminggu hanya 1,5 jam, sedangkan materinya yang masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian Zoom yang terbatas, kurang aktifnya siswa. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah ketika pembelajaran dilaksanakan jam 7:30, maka siswa diwajibkan untuk sudah absen jam 7. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa saja siswa yang sudah aktif dan siap dalam mengikuti pembelajaran, sehingga waktu yang terbatas pun dapat dimanfaatkan dengan efektif dan baik.
Pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu, selama pandemi COVID-19, apa saja yang menjadi hambatan siswa dalam memahami materi matematika? Hambatan siswa dalam memahami materi matematika, yang pertama terbatasnya waktu. Siswa tidak bisa bertemu guru secara tatap muka karena daring, sehingga siswa menjadi malu saat ingin bertanya. 3. Kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saat daring. Kemudian, hasil belajar. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa terhadap pembelajaran matematika? Berapa persen siswa yang memenuhi KKM? Hasil belajar pada siswa-siswi SMP 1 Jekulo lebih rendah dibandingkan seperti biasanya atau sebelum pandemi. Siswa-siswi yang memenuhi KKM sebanyak 60% di atas KKM tersebut. Kemudian akan dipresentasikan oleh Evi Widyaningrum. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hasil belajar menurun dan bagaimana respon ibu guru terhadap hal tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Jekulo menurun selama daring ini adalah pada saat pembelajaran tatap maya menggunakan Zoom, banyak siswa yang masih terkendala diantaranya yaitu kuota, sinyal, terus banyak siswa yang tidak masuk di kelas Zoom, hanya beberapa siswa yang mendengarkan dan memperhatikan selama proses pembelajaran menggunakan Zoom. Apa saja langkah-langkah yang ibu guru lakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan apa saja langkah-langkah ibu untuk melakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Langkah-langkah yang Bu Nuriana lakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Jekulo adalah membuat video yang dikirimkan lewat WhatsApp group agar siswa sewaktu-waktu bisa melihat dan bisa mengulang-ulang video apabila belum bisa memahami materi yang disampaikan oleh ibu guru. Yang selanjutnya yaitu mengenai keadaan kelas saat pembelajaran, kemampuan siswa dan upaya seorang guru. Yang pertama yaitu bagaimana cara ibu guru mengkondisikan situasi di dalam kelas. Sebelum pembelajaran absen, terlebih dahulu sesudah absen bisa melihat video yang diberikan dan latihan-latihan dari buku LKS ataupun buku paket, lalu difoto dan disuruh mengerjakan. Tetapi mengerjakannya ditaruh di folio. Setelah selesai folio tersebut dijilid dan dikumpulkan di Bu Nuriana. Bagaimana cara ibu mengukur kemampuan siswa dan apa upaya dari ibu agar siswa mampu mengikuti proses pembelajaran? Ibu Nuriana yaitu mengukur kemampuan siswa dengan lewat tes dan latihan-latihan yang diberikan, dan upaya yang dilakukan Bu Nuriana agar siswa mampu mengikuti proses pembelajaran adalah dengan cara mengecek presensi siswa. Apabila ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran, siswa tersebut diberitahu dengan cara menghubungi orang tuanya dan bertanya kenapa siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu mengenai sumber dan media pembelajaran. Yang pertama mengenai bentuk sumber dan media pembelajaran. Pertanyaannya pada subbab kedua ini yaitu sumber apa saja yang digunakan Ibu Nuriana untuk menunjang pembelajaran dan apakah Ibu Nuriana pernah membuat modul atau LKS sendiri. Bu Nuriana menggunakan sumber cetak berupa buku paket dan LKS. Sumber media berupa video, Google, dan Ibu Nuriana belum pernah membuat modul sendiri secara detail. Apakah Ibu Nuriana menggunakan media pembelajaran pada saat
proses belajar mengajar matematika. Dan selama pembelajaran daring, media apa yang sering Ibu Nuriana gunakan dan apa kelebihan menggunakan media tersebut, yaitu menggunakan media yang berupa video dan PPT saat proses belajar mengajar matematika. Media yang sering digunakan yaitu video dan PowerPoint, karena kalau video bisa diputar ulang kalau siswa belum memahami materi tersebut dan lebih visual, sedangkan PowerPoint bisa membaca dan memahami materi yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek unsur kebudayaan dalam pembelajaran dengan indikator meningkatkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Di SMP 1 Jekulo dengan Bu Nuriana, pada proses pembelajaran matematika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada materi perpangkatan, pada kehidupan sehari-harinya adalah menghitung jumlah kursi gedung di kelas. Di SMP 1 Jekulo dengan Bu Nuriana sering dijelaskan manfaat matematika terhadap kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam materi persentase, dalam kehidupan sehari-harinya ada jual beli, dan sering digunakannya soal berbasis cerita. Namun masih banyak anak yang sulit memahami pada saat pemecahan masalah. Berikut ada beberapa angket dari siswa SMP 1 Jekulo. Yang pertama ada Siti Rizky Rahyuningsi, yang kedua ada Dwi Maulidia, yang ketiga ada Karisma Putri. 3 siswa tersebut dari kelas 9C. Berikut adalah dokumentasi dengan Ibu Nuriana dan siswa SMP 1 Jekulo. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.